Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supiratna di channel Organik SMA Channel. Perjumpaan kali ini kembali saya ingin sekali mengedukasi sobat tani tentang budidaya padi yang menurut saya budidaya padi itu sangatlah mudah ya. Sangat-sangatlah mudah dilakukan bagi siapapun, mau itu pemula. Jadi tidak ada kata-kata yang berbeda sih sebenarnya bagi pemula ataupun senior ya. Kalau menurut saya nanam padi itu paling petani bodoh pun bisa. Kenapa bilang petani bodoh pun bisa? Karena padi itu termasuk paling mudah dalam segala hal. Baik itu perawatan, budidayanya, dan metodenya. Yang saya ingin sampaikan kali ini, kenapa saya bilang petani bodoh pun bisa? Karena memang mudah. Di hadapan sobat tani, ini padi saya. Saat ini usia kurang lebih di 15 hari ya. Saya masih full menggunakan bakteri ya. Ini masih bakteri dan belum masuk insektisida ataupun pengendali hama ya. Belum sama sekali belum masuk. Dan ini ada sedikit ya perbedaan antara milik saya dengan milik sebelah ini. Ini beda lahan ya. Kawan sobat tani bisa lihat seperti ini penampakannya. Ini usianya sama. Satu hari tanam juga bareng ya. Perbedaannya dengan ya saya jauh sekali kan. Usia sama ya. Usia sama, jenis padi ya berbeda. Ini Impari 32. Dan ini sejenis apa ini ya? Sejenis Impari tapi sejenis pari genjah tapi bukan ya. Tapi menurut saya benih itu juga ada berpengaruh tapi tidak signifikan. Yang jelas faktor tanah itu yang signifikan. Nah, sobat tani, petani pemula ataupun petani senior ataupun petani yang memang baru mencoba, jadi budidaya padi itu tidaklah susah ya. Tidaklah susah, sangat mudah, cukup ditanam, dibiarkan tumbuh subur, panen. Oh enggak kayak gitu ya? Oh enggak, ada namanya pemupukan ya, ada namanya penyiangan, adanya perawatan. Ya, itu betul. Tetapi tidak sesulit yang dibayangkan dan tidak serumit yang dibayangkan yang sobat-sobat ini pernah lakukan juga mungkin. Karena apa? Asal tahu kuncinya budidaya padi itu sangatlah mudah. Pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang baik ya. Yang baik dan benar, yang artinya semua petani pasti mengolah lahannya dengan baik dan benar. Menggunakan bajak, menggunakan hand traktor, menggunakan macam-macam alat sintan. Sehingga lahannya bisa bagus, rata, presisi airnya rata. Rata-rata saat ini kalau untuk lahan rata-rata sudah bagus. Yang artinya bukan itu saja. Harus sobat tani masukkan sesuatu yang berguna untuk tanah kita. Yang sering saya singgung, yang sering saya sampaikan, bakteri pengurai unsur hara itu sangatlah penting sobat tani ya, untuk menjaga kesuburan tanah kita. Pengolahan lahan baik itu bukan hanya mengolah saja, tetapi memberikan sesuatu yang manfaatnya akan panjang, manfaatnya akan lebih luas untuk tanaman kita. Kenapa? Ketika tanaman kita ini sudah diberikan, tanah kita sudah diberikan sesuatu yang istimewa, yang bagus, yang baik, bakteri pengikat pengurai unsur hara tanah, nanti ke depannya
tanaman kita tuh tidak gampang kena masalah. Dia akan tumbuh subur dengan secara alami. Jadi nggak perlu repot kita pakai JPT, tidak perlu repot dengan hormon, tidak perlu dengan bla 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 bla. Karena tanah kita sudah menyiapkan. Maksud saya seperti itu. Kenapa? Saya bilang penting sekali sobat tani semua untuk memasukkan sesuatu yang berguna kepada tanah kita ketika olah lahan. Setelah olah lahan, baik sebelum olah lahan, masukkan. Apa yang saya bilang? Pembenah tanah, POC pembenah tanah, bakteri-bakteri pembenah tanah, masukkan. Kita akan bahas mungkin di suatu saat, kalau bahas tuntas nanti semuanya. Apa saja. Tapi intinya seperti itu. Ketika kita sudah masukkan sesuatu yang berguna untuk tanah kita, ya, otomatis tanaman kita itu akan tumbuh subur dengan sendirinya. Contoh, saya ini untuk pemupukan ya, oke. Ini mupuk saya baru 1 kali, itu pun urea saja ya, sedikit, sangat sedikit. Karena kebutuhan nitrogen ketika unsur hara tanah kita sudah bagus itu hanya butuh sedikit. Sedikit itu berapa persen ya? Mungkin 0,0 ya, 0, sekian persen ya. Untuk tanah kita membutuhkan nitrogen sintetis. Syukur-syukur memang tidak menggunakannya. Kemarin ini masih masuk sekitar berapa persen kalau saya? Sedikit sekali kan. Ini lahan 1.500 bukan 2.500, berarti 1.250 berarti seperwolon itu hanya 1 ember 5 kilo. Jadi hanya butuh 5 kilo saja urea yang masuk ke lahan 1.250 meter persegi. Itu. Dan ini hasilnya seperti ini. Tidak ada kendala dan masalah. Bahkan ini kemarin sempat kerendam banjir di usia umur 5 hari. Tapi alhamdulillah sudah surut dan anakan banyak sekali kan. Kayaknya udah lebih 10. Ada yang 15 ya. Anakannya banyak banget. Kita lihat nanti seperti apa anakannya. Ini fungsinya pembenah tanah atau nutrisi bakteri sebelum tanam. Kita lihat seperti apa anakannya. Anakannya cukup banyak sobat tani ya. Ini bukti dari satu bahan cukup untuk semuanya. Di sini maksud saya bukan untuk pamer ya sobat tani, tapi hanya ingin mengedukasi sobat tani yang mungkin kesusahan dengan metode dengan cara SOP dari para penyuluh pertanian ataupun praktisi pertanian juga. Karena kuncinya petani padi itu satu, cukup dengan olah lahan yang baik. Itu udah selesai semuanya. Kenapa? Karena petani bodoh pun bisa, petani nggak ngerti apa-apa pun bisa tani. Tetapi harus paham, tani itu memang harusnya memahami karakter tanah kita, memahami tanaman kita, ya, kebutuhan tanah kita apa. Karena apa? Ada juga bilang kayak gitu, petani bodoh tuh bisa nanam padi, tetapi dipikir-pikir sama saya memang bisa, tetapi nggak semudah itu. Tetapi semua bertahap ya, semua juga perlu proses ya. Sobat tani di luar sana yang mungkin belum memahami tentang pertanian padi, ya cuman menurut saya pertanian padi itu lebih mudah dibanding pertanian yang lainnya itu. Apalagi dengan pengairan yang cukup, dengan tidak ada cuaca yang ekstrim. Ya, ini salah satu bukti
dari bakteri. Satu bakteri yang baik bisa menyelesaikan semuanya. Kalau sobat pengen lebih tahu lebih banyak tentang apa yang saya sampaikan kali ini, komentar ya. Mungkin saya cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sedikit memberikan informasi atau edukasi tentang budidaya padi. Dan mungkin saya akhiri dulu ya video kali ini. Kalaupun memang ada yang ditanyakan, tanyakan baik lewat WA ataupun komentar. Insya Allah nanti saya jawab semampu saya, sebisa saya. Tentang apa? Tentang budidaya yang murah. Ya. Budidaya yang murah, efektif, efisien, tidak menguras tenaga, pikiran. Dengan satu bahan bisa menyelesaikan semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.